Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama kakak Nimade Eniwastrini. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita, muatan IPS, jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kegiatan ekonomi masyarakat ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa ya perbedaan ketiganya? Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menyediakan produk atau menambah nilai guna suatu barang. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Sebagai contoh, petani ataupun peternak. Yang kedua yaitu konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk menambah kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Contohnya mengkonsumsi makanan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu distribusi. Yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan penyaluran atau menyampaikan hasil produksi baik berupa barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya penyaluran hasil panen petani ke kota-kota. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian antara lain padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan juga umbi-umbian. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Perikanan darat misalnya ikan nila, gurami, dan lele. Perikanan laut misalnya kerapu, ikan tuna, cekalang, dan teri. Yang keempat yaitu perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, rotan. Kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. Yang kelima yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama mineral logam. Mineral logam yaitu barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat mengantarkan panas dan arus listrik. Contohnya emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam
diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Yang kedua yaitu mineral non-logam. Mineral non-logam merupakan barang tambang yang biasanya tidak dapat mengantarkan panas dan listrik. Contohnya, batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, sumber energi. Sumber energi merupakan hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang keenam yaitu perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contoh hasil industri antara lain makanan, pakaian, dan kendaraan. Yang ketujuh yaitu perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau produsen untuk dijual kembali ke orang lain atau konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Kini, perdagangan juga dilakukan secara daring atau online shop. Yang kedelapan yaitu jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jenis-jenis jasa antara lain jasa kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan. Jasa keamanan yaitu satpam, dan jasa pendidikan yaitu guru, dosen, dan juga pengajar les.